wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, Jamaah Masjid Al-Asr yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang kita akan nantikan syafaatnya pada hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditegaskan dalam Al-Quran bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan beliau semuanya itu bisa dijadikan sebagai suri tauladan, menjadi panutan kita semuanya. Maka sebelum kita melihat sosok-sosok yang lain, maka yang harus kita dalami, yang harus kita ilmui adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sedikit tentang materi dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, di mana kita bisa melihat hasil dari materi-materi itu bisa membuat dan merubah orang yang awalnya orang yang jahiliyah, disebutkan di dalam Al-Quran, minadz zulumati ilan nur, bukan hanya satu kegelapan, tapi kegelapan-kegelapan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, kegelapan-kegelapan itu bisa diwakili dengan tradisi-tradisi jahiliyah pada saat itu. Bagaimana tradisi yang hidup pada saat itu, tradisi yang sangat jauh dari aturan agama. Haji telanjang, membunuh anak perempuan, kemudian memakan riba, menzalimi, memerangi yang tidak dibenarkan, dan yang lain. Sehingga Al-Quran membuat kata yang mewakili itu semua, yakni minaz zulumat, dari kegelapan-kegelapan, dan dengan cahaya Islam, cahaya Al-Quran, maka mereka bisa keluar dan menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh secara individual dan secara sosial. Maka hadirin sekalian, dalam pembahasan materi dakwah Nabi di Mekah, sehingga mampu merubah orang-orang yang dulunya jahiliyah menjadi orang-orang yang militan dalam beragama Islam, kita bisa melihat bagaimana materi-materi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Paling tidak, kalau kita melihat dan meninjau materi yang disampaikan Nabi di Mekah, itu kalau dalam istilah ulumul Quran ada namanya makiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan kalau kemudian kita kumpulkan surat-surat itu, Bapak Ibu sekalian, surat makiyah yang diturunkan di Mekah itu sebelum Nabi hijrah itu berjumlah 86 surat. Berarti berapa persen? Hampir 70%. Bayangkan
bagaimana tidak mereka menjadi orang muslim yang kokoh, bagaimana tidak mereka menjadi muslim yang siap mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan semuanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Sudah terbentuk paradigma soleh, paradigma akhirat, dan itu karena gemblengan dan materi yang disampaikan kepada mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 86 surat, luar biasa. Kita saja mungkin belum khatam banyak surat ya. Ini para sahabat yang di Mekah ini, mereka sudah menguasai dan memahami 86 surat itu. Saya punya satu majelis ilmu, satu kajian di salah satu masjid di Kota Pekalongan membahas tafsir Al-Quran yang tidak biasa. Kalau biasa itu ngaji tafsirnya dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah begitu. Kalau saya di masjid itu mengaji tafsirnya dari surat-surat yang diturunkan oleh Allah di periode Makkiyah. Jadi saya menjelaskan surat-surat yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, kemudian ada Muzammil, yang keempat Al-Mudaththir, yang kelima Al-Fatihah, yang keenam Al-Lahab, yang ketujuh At-Takwir, yang kedelapan surat Al-Lail, surat 9, surat Al-A'la, 10 Al-Fajr, dan yang lainnya. Dan ternyata ketika saya mengajarkan itu, otomatis kan saya baca tafsirnya. Saya baca qaul para ulama dalam masalah itu. Ternyata enak sekali dan beginilah harusnya menurut saya mengajarkan tafsir itu. Karena kalau dari surah Al-Baqarah langsung urusannya munafik sama orang-orang ahli kitab ya. Jadi berat dan langsung syariat ya. Belum tentu akidahnya mantap di situ itu. Sedangkan surat-surat yang tadi saya sampaikan, surat-surat yang awal diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu konsepnya adalah penguatan iman, meneguhkan iman, menguatkan keesaan kepada Allah, dan menguatkan tentang paradigma akhirat. Dan kalau kita membaca lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian, di surat-surat ini, di surat-surat yang awal-awal itu, kita akan menjumpai kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dakwahnya. Ya. Kita akan tahu surat yang ke-6 Al-Lahab, maka disitulah Nabi berseteru dengan Abu Lahab. Kemudian dalam surat Al-Qalam, surat Al-Alaq. Al-Alaq surat yang pertama kita akan bertemu dengan sosok Abu Jahal. Langsung Allah sebutkan kisah Abu Jahal di situ. Siapa Abu Jahal dan apa yang menyebabkan orang ini disebutkan pertama kali kisahnya di dalam surah Al-Alaq begitu ya. Untuk dijadikan sebagai ibrah bahwa Abu Jahal merupakan representasi orang yang berilmu tapi kacau dengan ilmunya. Orang yang berilmu tapi tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ilmu tapi sombong dengan ilmunya. Dan itu banyak kita bisa melihat orang yang berilmu tapi akhirnya jatuh seperti Abu Jahal. Ya, jadi mengkaji itu, kita akan mengkaji selain untuk meneguhkan iman, kita juga akan bicara tentang kisah-kisah, terutama kisah-kisah yang dialami oleh Nabi atau kisah-kisah umat terdahulu. Maka ini kurang lebih materi yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam periode Makkiyah
dalam periode dakwah Nabi di Mekah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, tentang akidah, tentang keagungan Allah, tentang hakikat Rasul dan risalah kenabiannya, dan kisah-kisah umat terdahulu, dan juga kisah yang beliau alami sendiri, sehingga Allah menurunkan ayat, ya, mengkanter itu semua, membalas itu semua, dan tazkiyah baru ibadah, ya, coba baru ibadah, Pak. Ya. Sehingga ketika iman sudah kuat, iman sudah mantap, maka ketika ada perintah halal haram itu jadi enteng. Makanya pengakuan dari Aisyah menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Aisyah itu membuat statement yang luar biasa. Kalau seandainya yang diturunkan kepada kami di awal-awal Islam adalah ayat-ayat tentang halal dan haram, kita pasti akan menolak. Karena hal haram itu berkaitan dengan ego dan syahwat. Masyarakat saat itu suka khamr, minuman khamr seperti kita wedangan yang angkringan gitu ya. Kalau kita wedangan yang angkringan kopi teh gitu ya, mereka di angkringannya minum khamr, itu sudah biasa. Pagi minum khamr, sore minum khamr, itu biasa. Ya. Karena itu menjadi kebiasaan mereka. Kemudian menggunakan jilbab, itu juga diwajibkannya di periode Madinah. Nah, kata Aisyah, kalau seandainya yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat halal dan haram, kita pasti ogah-ogahan. Kita pasti nggak mau mentaati itu. Kenapa? Karena masih belum beres dengan dirinya. Masih kuat syahwatnya, masih kuat nafsunya, masih kuat. Sehingga ada halal haram dari Allah, mereka abaikan. Kalau seandainya ayat-ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah adalah ayat-ayat tentang halal haram. Makanya ini kan lagi rame, lagi viral ya. MUI mengharamkan sound horeg. Anak sing komen sing ora-ora ya, karena memang pendalaman imannya belum kuat. Belum selesai di masalah akidah. Belum selesai dalam masalah keyakinan. Ya, padahal kalau kita memperhatikan madorotnya ali pastinya. Makanya dikatakan difatwakan haram oleh MUI, tapi orang-orang yang tidak beragama ini atau jauh dari agama itu malah mempertanyakan fatwamu ini. Ya karena tadi persoalannya adalah mereka belum kuat di keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu statement yang menarik menurut saya dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka dengan penguatan itu, dengan pendalaman itu, Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika mereka sudah kuat, sudah kokoh, sudah mantap imannya, tinggal perintah apapun mereka siap. Karena sudah benar keyakinannya, sudah benar paradigmanya, sudah benar mindsetnya, sudah benar tujuan hidupnya. Maka mudah sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang di ayat-ayat yang Allah turunkan ketika di Madinah. Makanya ketika Allah haramkan khamr yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka pada saat itu enggak tanggung-tanggung, Pak. Ya kalau bahasa kita, kalau bahasa ekonomi eman-eman ngusik tak dolse apa piye gitu ya. Atau mungkin tak kese. Ya. Kan eman-eman, Pak. Ada orang lagi kulaan khomer, nah, kan masih boleh. Ya, ngombe ketika itu diharamkan, langsung dibuang. Langsung dibuang. Berarti kalau secara ekonomi berapa juta itu hilangan gitu kan?
Ya, kan gitu ya Pak ya. Berapa juta, puluhan juta, ratusan juta. Kalau dia kulaan, itu Pak piye? Ngedol khomer, berarti kan harus membuang semua. Maka lihat, di dalam surah Nabawiyah disebutkan pada saat itu, saya menganalisanya seperti ini. Pada saat Allah haramkan khomer, maka para sahabat langsung gitu Pak, secara sporadis, langsung secara serentak, itu semua membuang khomer-khomer mereka. Dan saat itu, Madinah banjir khomer. Kalau banjir itu Pak, berarti akeh positif Pak. Banjir itu berarti kan wakeh gitu ya. Artinya stok-stok yang dimiliki sahabat saya itu kan banyak-banyak kalau seperti itu. Yang namanya banjir kan bukan udan. Dan banjir kan berarti ada yang dan debitnya melebihi dari kapasitas. Ini kan kalau menurut penulisan ahli sejarah itu Madinah banjir khomer. Artinya debitnya itu melebihi dari kapasitas. Saking banyaknya khomer yang dibuang ketika Allah sudah haramkan itu. Orang sudah nggak mikir, ini duitnya kurang, untuk rugi piro, engkau bakal piye, nggak ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena mereka berangkatnya sudah yakin bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan dari Allah, maka saya harus menjalankan dengan penuh ketaatan. Sudah itu saja. Nggak peduli mau rugi puluhan juta, nggak peduli mau rugi ratusan juta, sudah nggak peduli itu. Inilah orang yang berangkat karena imannya sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil didikan Nabi. Dan gak gampang. 13 tahun Nabi membersamai mereka. Nabi orang pergi-pergi. Kan 13 tahun Nabi di Mekah kan Nabi kan orang healing gitu ya, atau enggak refreshing kan enggak. Nabi membersamai para sahabat selama 13 tahun itu. Ya. Diperkuat di Darul Arqam, sudah pernah kita bahas sebelumnya, digembleng imannya, digembleng keyakinannya, dirubah paradigmanya, dirubah mindsetnya tentang kehidupan, semuanya didampingi Nabi SAW selama 13 tahun itu. Kemudian ketika ada perintah untuk menggunakan hijab, Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, Qul ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna yurfna fala yudain. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada perempuan muslimat, perempuan mukminat untuk menutup dada-dada mereka dengan hijab-hijab mereka. Maka saat itu, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung disebutkan dalam Sahih Bukhari, para sahabiat, sahabat wanita langsung mengambil korden-korden mereka, mengambil kain-kain mereka untuk menutupi rambut-rambut mereka, untuk menutupi kepala mereka. Jadi hijab itu bukan budaya, tapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung siap melaksanakan itu semuanya. Ya. Nah ini, dan saya merasa ketika mengajarkan dengan model seperti itu, jadi tambah mantap imannya Pak. Karena ayat demi ayat, surat demi surat itu menguatkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, ya, Al-Fatihah, itu penguatan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, apalagi ada surat-surat yang menjelaskan tentang kisah umat terdahulu.
Ini menjadi refleksi untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang di ujung kebosanan, sedang di ujung ketidak senang dengan sesuatu, artinya keputusasaan, di puncak kebosanan, futur dan yang lain, maka bacalah kisah-kisah orang-orang soleh. Kalau Al-Quran mengisyaratkannya adalah kisah-kisah umat terdahulu, yaitu para anbiya, para rasul, dan para orang-orang soleh. Nah, kita pun juga bisa demikian. Kita lagi bosan apa, maka baca untuk melihat orang-orang soleh, sehingga kita semangat lagi dalam beribadah kepada Allah. Makanya disebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, Imam Nawawi menyebutkan dawaul qalbi khamsatun. Obat hati yang malas, yang sedang gundah gulana, yang sedang bosan, yang sedang futur, yang sedang bosan dalam beribadah kepada Allah, sedang mengalami penurunan, maka kata beliau ada 5 obatnya. Salah satu obatnya adalah suhbatus sholihin, berteman atau menggandeng orang soleh, atau ngintil orang soleh. Ya. Lah, ngintil orang soleh ini disebutkan ada 2 makna. Yang pertama adalah ngintil orang soleh, artinya dia ngikuti orang soleh itu, sehingga dia akan tertular kebaikannya, tertular kesalehannya. Kan itu yang disebutkan Nabi SAW, kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan terkena wanginya. Kalau kamu berteman dengan tukang besi, kamu juga akan terkena kecipratan kotorannya, kan begitu. Jadi ngintil, ngikuti. Atau mana yang kedua, suhbatus sholihin, karena waktu kita juga punya kegiatan, punya pekerjaan, punya kewajiban-kewajiban, maka suhbatus sholihin di sini yang dimaksud adalah membaca karya mereka, membaca biografi mereka, membaca sejarah mereka. Sehingga ketika kita membaca sejarah-sejarah seperti itu, maka akan menguatkan iman kita, menguatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suhbatus sholihin di sini maknanya bisa ngintil tadi itu, atau kita membaca biografi mereka. Ya. Insya Allah kalau seperti itu, maka iman menjadi kokoh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 86 surat. Ya, 86 surat. Ya, dahsyat sekali. Apalagi kalau kita bicara juz 30, itu semuanya makiyah. Kecuali 3 surat saja yang dikategorikan surat Madaniyah. Surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, dan surat An-Nasr. Jadi kan kalau membaca ini, kalau membaca tafsirnya, oh Masya Allah Pak, iman jadi kuat. Juz 29, semuanya makiyah. Semuanya makiyah. Al-Mudaththir makiyah, Al-Muzammil makiyah, Al-Qalam makiyah, dan itu surat-surat yang diturunkan di awal-awal Nabi berdakwah. Dibaca, insya Allah itu luar biasa kisah-kisah yang terdapat di dalam surat-surat tersebut. Dan saya benar-benar merasakan perbedaan. Kalau saya dulu mengkaji dari surah Al-Baqarah itu kok rasanya jadi abot. Di sini kan langsung syariat gitu ya. Langsung perintah-perintah gitu ya. Kadang-kadang iman masih goyang, ya. Iman masih belum kokoh ya. Maka dengan membaca surat sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi SAW, maka itu bisa jadi model pembelajaran tafsir yang
menggugah iman, yang akan menggugah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menyemangati dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, dari juz 30 itu pun khatam berapa surat nggih Bapak Ibu sekalian ya, secara maknanya, tafsirannya. Ya. Luar biasa itu, Pak. Ya, Al-Kafirun ya. Kemudian ada Al-Kautsar. Ya, juz 30 ya, khatam hafalannya dan khatam maknanya kalau bisa ya. Itu luar biasa. Ada yang menangis ya ketika kita membaca ayat yang kemudian menyentuh dalam jiwa, itu luar biasa. Surah Al-Fajr ada satu potongan ayat yang menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Kemudian surah An-Naba ada satu potongan yang menjelaskan tentang kengerian di neraka seperti apa. Itu kan akhirnya membuat kita tergugah kan dalam beribadah kepada Allah akhirnya. Ya. Sehingga ketika kita beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kita sudah tahu endingnya itu kayak apa. Ya, sudah tahu kita nanti menjalankan ini supaya kita masuk ke dalam surga, tidak masuk dalam neraka. Itu kan bisa menguatkan itu. Ya. Ayat yang paling ngeri, ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir adalah surat An-Naba ayat 30. Ya, faduku falan nazidakum illa adzaba. Faduku, maka rasakan siksa ini, falan nazidakum illa adzaba. Maka kami tidak akan menambahkan siksa itu kecuali siksa yang berikutnya lebih dahsyat dari sebelumnya. Jadi disiksa sekali sakitnya kalau dihitung 100 beratnya. Siksa yang kedua 101, siksa yang ketiga 102, terus semakin disiksa semakin meningkat sakitnya dan dahsyatnya. Ya. Maka ayat itu kalau kita renungi, kita jadi takut, Pak. Ya. Takut. Ada orang mengatakan, lah mlebu neraka ora apa-apa lah. Terus kaya orang-orang Yahudi kan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Terus kami kalaupun masuk neraka pun hanya beberapa hari saja. Ya. Itu kan ngomongnya gitu kan banyak. Para penghina agama, para para orang-orang bodoh terhadap agama ini kan ngomong seperti itu. Ya, enggak apa-apalah mlebu neraka sedina rong dina ora apa-apa, aku rela ya gitu ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, iya, kalau kita menghitung matematika, Pak, dalam surat An-Naba juga disebutkan, ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka tinggal di dalam neraka itu, fiha, di dalam neraka, ahqaba, berhukup-hukup. Berhukup-hukup itu kalau dijelaskan oleh para ulama tafsir, hukup itu, ini kan hukup itu berarti jamak. Sekarang kita bicara pluralnya dulu. Bicara satuannya dulu. Hukum disebutkan oleh para ulama itu ada yang mengatakan yang paling gampang itu 3 tahun. Yang paling gampang, yang paling ringan itu 3 tahun. Sekarang persoalannya adalah 3 tahun itu hitungan siapa? Kalau 3 tahun, sebagaimana kata Allah, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1 hari dibanding 1000 tahun. Berarti Pak, 1 tahun itu berarti berapa? 365 hari gitu ya. Ya, dikali 3. Berapa itu berarti Pak? 1 juta. 1 juta ya. 1 juta hari di neraka. Serasakno. Itu baru 1 hukum. 1 hukum. Padahal ahqaba, berhukum-hukum. Berarti kan dilipatkan lagi. 1 juta hari tadi itu dikalikan misalkan 3 saja wis. 3 juta hari itu berapa tahun, Pak?
3 juta hari itu berapa tahun itu ya? Ya. Ya. Itu kalau hitungan yang paling rendah menurut para ulama tafsir, 3 tahun. Ada yang mengatakan itu 10 tahun. Coba berapa berarti? Ada yang mengatakan itu 100 tahun. Berarti kan siksa neraka suwe itu berarti kalau kayak gitu. Itu orang yang mujrim, orang yang berdosa dan ada kebaikannya, itu disiksa cukup lama memang. Jadi kalau kita bisa merenungkan itu Bapak Ibu sekalian, itu kita nggak akan berani untuk bermaksiat, nggak akan berani untuk bermain-main dalam kehidupan ini. Kita akan tegak lurus menjalankan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan yang simpel seperti itu. Ya. 3 juta hari ning rokok ini ngopo gitu ya. Itu baru yang ditafsirkan dengan 3 tahun. Kalau yang 10 tahun berarti sudah 30 juta hari ya, di neraka. Belum lagi kalau yang 100 tahun, hitung dhewe wae wis ya. Kan kayak abadi gitu. Itu yang mujrim, orang yang banyak dosanya, itu saja lamanya seperti itu. Apalagi yang kafir tadi itu. Orang yang dikasih peringatan tapi menolak peringatan itu, menolak hidayah, ya dia akan selama-lamanya khalidina fiha abada. Makanya ini surat Makkiyah itu sebenarnya surat yang menggugah iman sebenarnya. Dan kalau kita menggunakan modal itu, pembelajaran tafsir itu menarik sekali. Semangat akan memompa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian kecil-kecil, Pak. Bagian kecil-kecil yang bisa kita jelaskan dari potongan juz amma yang Bapak Ibu sekalian mungkin sudah hafal ya. Maka itu hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita melihat bagaimana materi dakwah Nabi di Makkah itu, maka kurang lebih inilah yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang kuat imannya, menjadi orang yang kokoh imannya ya. Konsep tauhid ya. Bagaimana menerapkan tauhid di dalam kehidupan. Jadi bukan hanya masalah keyakinan, tapi bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan. Ya. Soalnya ya cukup miris nih Bapak Ibu sekalian ya, di tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kita ini, Allah itu hanya ada di masjid soalnya. Ya. Allah itu hanya ada di masjid. Sedangkan di luar itu nggak ada Allah gitu ya. Jadi ketika di masjid, gitu ya. Terus kayaknya jadi orang yang soleh, gitu ya, orang yang ahli ibadah. Tapi ketika keluar jelalatan ya. Jelalatan ketika keluar sudah kendalinya hilang. Ya. Itu saya amati ketika, ya ini saya kira peristiwa ini di mana saja gitu ya. Ada seorang perempuan yang cantik gitu ya. Ketika dia sholat, ya menggunakan hijab begitu ya. Ya, kemudian ketika dia sholat, kayaknya khusyuk, tumakninah, ya, seakan-akan dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di depannya ada Allah. Ketika keluar dia jadi seksi lagi, Pak. Ya, celananya sepaha gitu ya. Ketika saya tanya, Mbak, kenapa tadi pakai jilbab sholat, ya, sekarang kok malah kayak gitu pakaiannya gitu. Lah kan lagi sholat Mas. Ya lagi sholat ya ingat Allah. Kalau enggak sholat ya kembali seperti biasa gitu ya. Itulah konsep tauhid yang kurang tepat kan di situ itu. Jadi hanya ditempatkan di dalam masjid saja. Pada Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu senantiasa berada dimanapun kita berada. Allah itu akan ada selalu dimanapun itu.
Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah menghitung segala amal-amal kita. Ya. Itu yang kita bisa lihat kan gitu ya. Kalau sholat, insya Allah ya. Tapi kalau di luar masjid sudah ya, hilang kendali, hilang rohnya, hilang tauhidnya, hilang gitu. Ya, sehingga orang yang sekarang menjalankan tauhid yang benar dianggap dianggap sok suci ya gitu ya, dianggap sok suci, Pak. Dianggap kemaki, dianggap tidak mengikuti aturan dan yang lain, katrok, kuper atau apapun itu. Ya. Makanya ya ini karena sistem sistem kita ini sistem yang mengajak orang berbohong masalahnya, Pak. Kalau kita ikut sistem, kita yang rusak. Tapi kalau nggak sistem, agak susah naik pangkatnya. Ya. Contoh kecil, Pak, ini di dunia kami ya, dunia akademik ya, dunia kampus, dana hibah penelitian. Kami kan ada proyek penelitian ya, itu satu penelitian kadang-kadang dibiayai sampai 15-25 juta ya. Itu harus habis, Pak. Nah, sekarang kita dari 15 juta kan gampang kan, jajan, jalan-jalan gitu ya. Tapi kan nggak boleh, secara SPJ nggak boleh. Makanya akhirnya al-ngarangu wal ngawuru kan gitu kan. SPJ-nya kan ngawur, pura-pura beli, kasih nota kosong, stempel kosong, dan yang itu malah boleh malahan ya gitu ya. Kalau malah jujur, ya saya gunakan untuk jalan-jalan, untuk beli laptop atau beli print, malah nggak boleh karena ada aturannya. Akhirnya repot. Lah kalau saya, karena saya ini orang yang polos dalam masalah itu, saya nggak tahu, Pak. Ya saya serahkan ke teman saja untuk mengerjakan LPG-nya. Dan saya hanya mengambil dana-dana itu karena berkaitan dengan kenaikan pangkat. Karena kami sebagai dosen, itu kalau mau naik pangkat itu harus penelitian yang dibiayai oleh negara. Nggak boleh sendiri. Nah, sedangkan kalau biaya negara harus seperti itu. Kalau biaya mandiri, orang naik pangkat. Karena dianggap tidak ada saingan. Tidak bisa bersaing. Tapi kalau dibiayai oleh negara kan yang daftar banyak. Nanti kita yang mendapatkan dana penelitian berarti kita mengalahkan yang lain kan gitu. Ada reviewernya, ada peninjaunya. Sehingga kita mengajukan penelitian layak sehingga yang lain tereliminasi. Jadi kita unggul di situ. Itu yang diakui untuk kenaikan pangkat. Yo akhirnya ya seperti itu. Saya ngambil jalur ad-darurat tubihul mahdurat. Mengambil jalan darurat ya. Yang kalau nggak gitu nggak naik-naik pangkat. Kui terus jabatan yang munggah-munggah Pak Sur nggih. Repot. Kalau jujur malah ajur malahan gitu ya. Makanya saya mengambil hasba sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi tidak setiap tahun dapat itu tidak. Nah itu kalau orang yang model-model kayak saya seperti ini yang lebih baik menjaga, lebih baik hati-hati ya seperti ini. Ya jelas itu masa depannya orang cerah itu. Masa depannya dosennya biasa-biasa saja, enggak susah jadi profesor ini kayaknya nih gitu ya. Sebenarnya jadi profesor ya bisa saja, Pak. Ya, tapi ya dana-dananya harus dana-dana yang bisa dipertanggungjawabkan tadi itu. Nah, ya, jadi sistem yang agak kurang di sini ya. Dan ternyata itu berbalik dengan penelitian yang ada di luar negeri. Luar negeri itu benar-benar berbeda banget. Saya membaca dan melihat di YouTube resource tentang penelitian, tentang kajian-kajian di akademik di luar negeri itu beda banget Pak sama di kita ini.
Di kita ini basisnya soalnya anggaran itu, jadi agak repot. Ya, dan itu kan dikritik sebenarnya oleh para dosen-dosen Indonesia yang di luar negeri, ya. Karena terlalu birokratis, ya. Karena terlalu birokratis dan administratif, gitu. Kalau basisnya adalah basis produk, basis penelitian, oke, nggak ada LPJ, gampang. Yang penting ada outputnya, ada hasilnya, baik itu karya buku, kemudian penelitian, atau proyek, dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu enak, Pak. Tapi kalau ada LPJ, uang, nah itu ngerepot. Karena kita pasti main stempel di sini, ya, main stempel begitu. Ya. Ya. Akhirnya kita jadi dosen yang pragmatis memang. Ya. Itu dilematis memang. Ya. Kalau saya makan itu, anak saya gimana? Ya, terus hafalan saya piye? Ya gitu kan, mikirnya banyak, Pak. Terus akhirat piye? Nanti gitu kan. Ya karena tadi konsep tauhidnya sudah benar saja masalah ya gitu ya. Berarti kayak gitulah. Ya, doktrinnya sudah seperti itu. Ya, jadi dosen ya dosen, tapi untuk urusan ini ya kita lebih selektif. Nah, jadi konsep tauhid itu ya seperti itu, diterapkan bukan hanya dalam kepribadian secara personal kepada Allah, tapi bukan masalah ibadah saja, tapi dalam masalah keseharian muamalah kita dengan manusia, muamalah kita dengan yang lainnya, itu ada nilai-nilai tauhidnya di situ itu. Ya, insyaallah ya. Nah, itu yang hidup di masyarakat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, konsep tauhid itu hidup, ya, sehingga mereka berkorban dengan jiwa, mereka berkorban dengan harta, mereka nggak khawatir, nggak risau, karena bagi mereka yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan sekarang ini pasti Allah membalasnya. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal, ya, ganjaran yang sangat-sangat banyak. Kemudian kebenaran Rasul, ya, tentang bagaimana mengikuti Rasulullah SAW dalam suka ataupun duka, bukan hanya masalah Nabi, bukan dalam keadaan yang enak-enak saja, tapi juga ketika Nabi dalam kondisi yang tidak menyenangkan, para sahabat pun juga membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kalau mereka setia menemani Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejujuran para sahabat. Ya, saya kira itu hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kajian tentang materi dakwah selama di Mekah, yang pada intinya adalah ini bisa kita tiru, bisa kita terapkan, tapi dengan cara yang benar tadi itu, dengan cara yang sesuai. Karena kalau melompat di ayat-ayat hukum, kita pasti agak berat sebagian mungkin, ya. Maka perlu pemantapan dulu memang, ya. Tazkiyatun nafas, kemudian penanaman akidah yang kuat, itu ternyata menjadi pekerjaan Nabi, menjadi tugas Nabi ketika beliau berdakwah di Mekah. Paling tidak ada 86 surat. Nah, kita sudah berapa persennya, Pak, 86 surat ini? Kita sudah berapa surat khatam, ya. Surat Al-Ikhlas alhamdulillah khatam, ya. Insyaallah pun paham, ya. Insyaallah Al-Fatihah alhamdulillah khatam. Berarti 2 surat. Mau meleh, ya. Anas, ya, khatam insyaallah. Al-Falaq 4 surat alhamdulillah. Tabat sudah kita bahas. Nah, Idaja, ya, mungkin sudah, ya. 6 surat mungkin, ya. Ya mungkin 10 surat lah, atau mending lah, ya. Ya, saya kira itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.